Kesetiaan pada pekabaran ini juga merupakan cara untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi saat ini. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Pelajaran baru kuartal 3, pelajaran pertama hari Sabat tanggal 27 Juni. Judulnya, Pelayanan Paulus di Korintus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kisah 4 ayat 29. Ya Tuhan, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin. Ayat hafalan, Kisah 18 ayat 9-10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Misionaris Inggris yang hebat, William Carey, pernah berkata bahwa ia membuat dan menjual sepatu untuk membayar pengeluarannya. Tetapi bisnis sebenarnya adalah memenangkan jiwa-jiwa. Demikian pula Paulus bekerja sebagai pembuat tenda untuk mencari nafkah, yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-3. Tetapi bisnis sebenarnya adalah tentu saja memenangkan orang-orang kepada Kristus. Pelajaran pekan ini, kita akan melihat sekilas pelayanan Paulus kepada gereja di kota Korintus. Gereja, seperti yang akan kita lihat, penuh dengan masalah. Banyak yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi gereja-gereja kita saat ini. Hampir 2000 tahun kemudian. Memang, siapapun yang telah lama berada dalam kekristenan atau yang telah terlibat dalam pekerjaan gereja dapat mengajukan pertanyaan, apa pernah menemukan kelompok Kristen yang tidak memiliki masalah? Jawabannya, tentu saja jelas tidak ada. Paulus menghadapi tantangan di Korintus, tetapi menghadapinya dengan pekabaran salib, yang ditulis dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Kesetiaan pada pekabaran ini juga merupakan cara untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi saat ini. Seperti yang akan kita lihat minggu ini, dan sepanjang kuartal ini, pekabaran dari 1 dan 2 Korintus juga berlaku untuk kehidupan kita. Kutipan Roh Nubuat disadur dari This Day with God halaman 203 dan The Acts of the Apostles halaman 373. Paulus, sebagai murid Gamaliel yang rajin, ia juga mempelajari keahlian, seorang pembuat tenda yang terdidik. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan orang Yahudi, baik kaya maupun miskin, untuk melatih putra dan putri mereka melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Sehingga jika keadaan buruk datang, mereka tidak akan bergantung pada orang lain, tetapi akan memiliki kemampuan terdidik untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mereka mungkin belajar bidang sastra, tapi mereka juga harus dilatih untuk sebuah keterampilan. Ini dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari pendidikan mereka. Selama tinggal di Korintus, Paulus menyempatkan waktu untuk memikirkan bidang pelayanan yang baru dan lebih luas. Perjalanan ke Roma khususnya menyita pikiran Paulus.
Melihat iman Kristen ditegakkan dengan kokoh di tempat yang dikenal sebagai pusat dunia, merupakan salah satu harapan dan rencana terpenting Paulus. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.